Hai guys, balik lagi sama Mimin. Sorry ya kalau Mimin udah lama nggak upload. Biasalah sibuk. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kangkuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Oh ya, terima kasih ya yang udah traktirin Mimin kemarin. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Lloyd yang sedang jadi mandor proyek Romusa pun tiba-tiba harus berhadapan dengan monster legendaris neraka bernama Dunkleos yang terbangun akibat merasa terganggu sama proyeknya Lloyd. Dan karena itu terjadilah debat panas antara Lloyd dan Dunkleos yang saling adu bacot. Debat capres mah lewat. Di sana Xavier pun menebas tubuh Dunkleos menjadi kecil-kecil. Namun, alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui kalau Dunkleos memiliki tubuh yang abadi sehingga serangan Xavier tadi tidak berguna. Dunkleos yang telah diserang pun tidak tinggal diam dan dia pun lalu menyiapkan sebuah serangan balasan. Dan boom, ia pun mengeluarkan Kato no Jutsu ke arah Xavier. Sontak, Xavier yang melihat itu pun menjadi terkejut. Wibu, ucap Xavier. Dan slash, Xavier pun menangkis serangan Dunkleos itu dengan tebasan-tebasan pedang miliknya. Sementara itu, si Lloyd, dia pun menjadi ketar-ketir karena serangan Dunkleos yang ditangkis Xavier malah mental ke arah dirinya. Cok, kalau nangkis yang bener anjir, kesini semua ucap Lloyd. Xavier pun lalu menoleh dan ia berkata, "Oh begitu ya bang." Namun slash, Xavier pun melanjutkan lagi aksi nangkis-nangkisnya. Tapi sekarang lebih brutal. Sontak si Lloyd pun menjadi ngamuk karena Xavier malah jadiin dia target sasaran. "Jangan jadiin nyawaku bahan lawakanmu bangsat," ucap Lloyd. Dan Xavier pun lalu terbang dengan cepat dan berpindah menuju ke hadapan Dunkleos. Dan slash, Xavier pun melepaskan sebuah serangan besar ke arah Dunkleos. Dan boom, tubuh Dunkleos itu pun langsung tercemar berai kemana-mana. Namun tubuh Dunkleos itu pun kembali menyatu dan pulih seperti sedia kala. "Hurrah!" teriak Dunkleos. Dunkleos lalu berbicara kepada Xavier. "Woi Cok, bukannya tadi kau setuju sama aku? Kenapa sekarang malah nyerang si Sat?" Xavier yang mendengar itu pun lalu menjelaskan bahwa ia adalah penjaga pribadinya Lloyd. Dan si Dunkleos tadi ngamuk-ngamuk, kan bisa bikin para iblis yang lain jadi modar. "Maaf ya bang, kalau antum ngamuk-ngamuk kayak tadi, iblis-iblis yang lain mah bisa bakalan mati kena geprek," ucap Xavier. Dunkleos pun lalu berkata bahwa dia tidak akan menyentuh para iblis itu dan dia meminta Xavier untuk menyingkir saja. Dan Dunkleos menambahkan, "Kayaknya nih kau orang bener dah. Masa nggak bisa bedain korban sama pelaku? Pasti kau juga tahu kan kalau si muka burik itu isi hatinya kayak tai. Mana kejem lagi ya kan? Tapi masih aja kau belain. Mending tinggalin aja tuh muka burik," ucap Dunkleos yang ngasih ceramah ke Xavier. Bener juga kata abang ini ya, ucap Xavier. Sontak, si Lloyd pun ngamuk. "Woi, si Balsekia, ngapain malah dipikirin beneran anjay?" ucap Lloyd yang ketar-ketir takut ditinggal Xavier. Namun di saat itu, jiwa Lloyd yang asli pun muncul. Ia memberitahu Kim Suho untuk melarikan diri saja, karena mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan Dunkleos yang OP. Namun, Kim Suho pun menyuruh Lloyd yang asli untuk diam. Kim Suho berkata bahwa kabur adalah opsi terakhir yang ia akan ambil setelah mengeluarkan semua usahanya. "Udah, diam aja kau di kantong," ucap Kim Suho. Sontak, jiwa Lloyd yang asli pun jadi terperangah. Ia bergumam, "Kayaknya yang mau kabur duluan tadi kowe dah bangsat," gumam Lloyd yang asli. Kim Suho pun lalu menyuruh Lloyd yang asli untuk memperhatikan dirinya. "Lihatlah kekuatanku yang OP ini," ucap Kim Suho. Dan si Lloyd yang asli pun masih bengong. Ia bergumam, "Kok bisa ya muka burik kayak gini sombong bet?" Dan teriaklah Dunkleos yang sudah berdiri tepat di hadapan Lloyd. Sementara itu, Shin pun berpindah ke kutub utara yang penuh akan es. Ya iyalah, masa penuh masalah, kan itu hidup kalian. Dan terlihatlah Yongyong yang berada di tempat itu seorang diri. Si Yongyong pun merasa sangat bosan karena ia nggak tahu mau ngapain di sini. Ia disuruh Lloyd untuk ngungsi ke sini biar nggak bikin orang-orang heboh. "Kapan ya Sugar Daddy-ku bakal manggil aku?" ucap Yongyong.
Dan Jin pun lalu kembali ke neraka, di mana Dunkleops pun melancarkan sebuah tinjuan ke arah Lloyd. Namun Xavier yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dan slash, Xavier pun langsung menebas tangan dari Dunkleops itu. Lalu Lloyd pun langsung mengangkat tangannya yang isi simbol dari naga entikus. Dan Lloyd pun langsung komat kamit baca jampi-jampi. Wahai hukum ruang dan waktu, langgarlah hal tabu dan bimbinglah aku ke jalan yang harus aku ambil. Dan celing, seketika simbol yang dibuat naga entikus itu pun lalu bercahaya dengan terang. Dan selain bercahaya, gambar itu juga gerak-gerak kayak G5, persis kayak pintu darurat gitu. Lloyd pun lalu mengarahkan sihir itu menuju tempat Yongyong berada. Dan sebuah portal antar dimensi pun langsung terbuka di hadapan Yongyong. Yongyong yang melihat itu pun bisa merasakan bau Lloyd dari dalam portal di hadapannya ini. Sementara itu, si Dunkleops ia pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Dan sebuah udara dingin pun langsung keluar yang membuat Dunkleops langsung merasa kedinginan. Dan crack, tubuh Dunkleops yang terbuat dari lava pun mulai membeku dan retak akibat terkena udara dingin itu. Dunkleops pun jadi ketar-ketir karena ia tahu tubuhnya tidak akan kuat bila terkena hawa dingin seperti ini. Jadinya, ia memutuskan untuk melarikan diri saja. Awas ya kau kali ini, tak biarin kaburmu. Tapi lain kali bakal aku kepret kau, ucap Dunkleops yang hendak melarikan diri. Namun Lloyd yang melihat itu pun lalu tertawa. Ia berkata, "Oi lava sok gemoy, mau kemana kau bangsat? Jangan harap bisa kabur ya." "Kiu Yongyong, sini nak, sugar daddymu di sini," ucap Lloyd yang manggil naga peliharaannya. Dan Yongyong pun langsung muncul ketika Lloyd memanggilnya. "Daddy, I'm here," ucap Yongyong. "Pasti kamu kedinginan di sana kan, my son? No, di sana ada bantal hangat gemoy buat kamu," ucap Lloyd sambil menunjuk ke arah Dunkleops yang tengah kabur. Dan dengan bersemangat, Yongyong pun langsung terbang dan mengejar Dunkleops yang tengah melarikan diri. "Wih, cicak siapa ini bangsat?" ucap Dunkleops. Dan si Yongyong pun langsung nincelep di badannya Dunkleops yang kayaknya empuk-empuk panas dikit. Dan mereka berdua pun saling merasa begitu mantap. Si Yongyong merasa hangat dan si Dunkleops pun merasa dingin yang gurih-gurih nyoy gitu. Pasti kalian ngerti lah. Dan saking keenakannya, si Dunkleops pun sampai lupa kalau tubuhnya yang terbuat dari lava bakalan retak-retak kalau kena dingin. Jadinya, tubuh Dunkleops yang sekarang pun membeku kayak es batu. Dan sementara itu, terlihatlah si Lloyd yang tengah berjalan menghampiri Dunkleops dan Yongyong dengan wajah yang mengerikan. Dan dengan senyum ala-ala Joker India, Lloyd pun langsung mengarahkan sekop miliknya dan ia langsung menyuruh Yongyong untuk menyingkir. Dan boom, Lloyd pun melepaskan serangan mana blast ke arah tubuh Dunkleops yang udah membeku. Dan dengan gampangnya serangan Lloyd itu pun langsung membuat tubuh Dunkleops hancur berkeping-keping. Dan karena tubuhnya Dunkleops udah membeku, dia pun tidak bisa melakukan regenerasi lagi. Sontak, para iblis yang melihat kejadian itu pun menjadi sangat terkejut. Bagaimana tidak, Dunkleops adalah monster legendaris di neraka yang dikenal tak terkalahkan. Tapi dengan gampangnya Lloyd bisa mengalahkan Dunkleops. Kalau Raja Neraka mungkin bisa ya, gak tahu juga. Jiwa Lloyd yang asli yang melihat kejadian itu pun menjadi terbelalak. Ia menjadi sangat heran karena si Kim Suho benar-benar bisa mengalahkan monster itu. Dan ia pun lalu mengingat kembali perkataan Kim Suho. Lloyd yang asli menjadi insecure dengan dirinya sendiri yang gak punya prestasi apapun. Dan jiwa Lloyd yang asli pun mengakui kalau Kim Suho adalah pria tampan dan pemberani. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari Dunkleops yang rupa-rupanya masih hidup. "Aku Dunkleops adalah makhluk yang abadi," ucapnya. Dan duar, Dunkleops pun kembali bangkit setelah semua orang mengiranya kalau udah mokat. Tapi ya gitu guys, dia jadi kecil kayak kemasan saset. "Bangsat, awas aja kau nanti ya. Sekarang memang aku kalah, tapi tunggu 1 juta tahun lagi bakal aku pijak palamu," ucap Dunkleops yang ngebacot. Sementara itu, Lloyd yang mendengar bacotan Dunkleops itu pun hanya terdiam saja. "Keburu jadi mati dong Eke kalau begeno, gimana dong? Bisa dicepetin kagak?" ucap Lloyd yang langsung mengejek Dunkleops.
Sontak Dunkleos yang melihat itu pun langsung kena mental. Basah, meja keroyokan anjir, gua lagi tidur digangguin. Ucap Dunkleos yang lagi mewek. Namun melihat Dunkleos yang mewek malah membuat Lloyd menjadi-jadi. Kenapa? Gak suka, marah, memukul. Ya udah, sini pijak palaku kalau bisa. Dasar tai kebo, ucap Lloyd yang terus ngejek Dunkleos. Sementara itu, Dunkleos pun berlari menangis akibat diceng-cengin sama Lloyd. Bangsat manusia biadab, pantas aja mukamu kayak tai, ucap Dunkleos. Sementara itu, si Lloyd yang asli menjadi heran dengan tingkah Kim Soo-ho yang langsung berubah 180 derajat. Gangguan jiwa kayaknya nih orang. Gak jadi deh tak sebut pria tampan dan pemberani. Dia lebih pas kalau dipanggil cogil, ucap Lloyd yang asli. Dan setelah mengalahkan monster legendaris Dunkleos, Lloyd pun mendapatkan notifikasi sistem, di mana ia mendapatkan titel baru. Dan dengan titel ini, si Lloyd bakal kebal dengan hipotermia. Jadinya, Lloyd pun senang karena sekarang dia kebal sama suhu panas atau dingin sekalipun. Jadinya, dia bisa nguli di mana aja. Namun di saat itu, Lloyd pun lalu menotis sesuatu, dan ia pun lalu menengok ke belakang. Dan terlihatlah semua iblis yang berlutut di hadapan Lloyd. Sontak Lloyd yang melihat itu pun menjadi kebingungan dan ia bertanya, apa yang sedang terjadi? Lalu salah satu iblis pun maju dan berkata, wahai ketua iblis, kami semua tengah menghormati Anda. Karena itulah kami semua berlutut seperti ini. Dan sekarang kami semua jauh lebih hormat lagi kepada Anda karena Anda mampu mengalahkan monster legend Dunkleos yang tak terkalahkan. Kami semua akan dengan senang hati menuruti perintah ketua, ucap iblis itu. Si Lloyd pun hanya tersenyum tipis saja saat melihat dia diangkat jadi ketuanya para iblis. Dan Lloyd pun lalu berkata, sungguh kalian memang iblis durjana, para budak gratisan milikku, ucap Lloyd. Para iblis itu pun malah tambah seneng saat Lloyd ngata-ngatain mereka. Memang dasar iblis ya kan? Namun salah satu iblis pun lalu melapor bahwa sekarang ada sebuah masalah kecil. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun bertanya, masalah apa itu? Iblis itu pun menjelaskan bahwa portal yang dibuat Lloyd tadi membawa udara dingin masuk menuju neraka, sehingga membuat makhluk di neraka merasa tidak nyaman karena hal itu. Iblis itu meminta Lloyd untuk menutup atau memperbaiki portal itu. Diapain kek? Namun Lloyd yang udah dapet efek titel baru pun gak ngerasain apa-apa. Ia malah bingung saat iblis itu bilang kalau ada udara dingin masuk. Hah? Dingin? Memangnya di sini dingin? Tanya Lloyd. Sontak si iblis itu pun langsung memasang ekspresi yang membagongkan. Are you serious right now, bro? Dan Lloyd pun lalu melihat ke sekeliling untuk merasakan suasananya. Namun Lloyd berkata, mana ada udara dingin, angin aja nggak ada ya kan, ucap Lloyd. Tapi ketua, baju Anda aja udah mau terbang tuh, jawab iblis itu. Namun Lloyd pun tidak mengindahkan perkataan iblis tadi. Ia menyuruh semua iblis untuk lanjut nguli lagi. Udah, angin aja kagak ada, cerewet bener. Kerja lagi sono, dasar kuli newbie, ucap Lloyd. Dan Lloyd pun lalu berjalan pergi meninggalkan para iblis itu yang terdiam. Para iblis itu pun auto shock karena sebagai pemimpinnya para iblis, si Lloyd malah kagak peduli sama mereka. Pemimpin Dajjal memang. Namun karena sifat kedakjalannya Lloyd inilah yang membuat para iblis jadi tambah mencintai Lloyd. Memang agak lain. Dan karena Lloyd telah berhasil mengambil hati seluruh iblis, ia pun berencana mau cepetin pekerjaan proyeknya. Dan di saat itu, jiwa Lloyd yang asli pun lalu nyempil dari kantongnya Kim Soo-ho. Ia terkejut melihat Kim Soo-ho yang mau kerja lagi, padahal habis lawan logo Mixu ya kan. Dan dia pun jadi kesel, karena kalau kayak gini, kapan Kim Soo-ho bakal bantuin dia? Ini nih contoh-contoh orang yang nggak tahu diri ya guys ya. Dan terlihatlah Lloyd yang tengah berdiri menatap sebuah kolam lava yang cukup besar. Lloyd berpikir ia bakalan menghemat waktu konstruksinya jika ia pakai kolam ini sebagai jalur rel. Lloyd pun lalu tersenyum dan dia akan melaksanakan idenya itu. Dan Lloyd pun lalu memanggil Yong-yong untuk mendekat. Lalu dengan semangat, Yong-yong pun langsung menghampiri Lloyd. Lloyd pun menyuruh Yong-yong untuk menyingkirkan kolam lava di hadapan mereka.
Baik Dedi, ucap Yongyong. Dan duar, dengan serangan nafas atom milik Yongyong, kolam lava itu yang berukuran cukup besar seketika langsung lenyap. Dan hal itu pun membuat hewan peliharaan Lloyd yang lain auto menjadi bengong melihat kekuatan Yongyong yang OP. Yongyong, buatkan jalan, ucap Lloyd. Dan Yongyong pun dengan semangat menuruti perintah Lloyd itu. Lagi dan lagi, peliharaan Lloyd yang lain pun cuma bisa bengong air. Sementara itu, si Lloyd pun menyuruh Yongyong untuk melakukan semua pekerjaan yang biasanya dihandle oleh peliharaan Lloyd yang lain. Yongyong, angkat batu. Yongyong, hancurkan gunung dan buatkan jalan. Yongyong, hancurkan Israel, ucap Lloyd yang tinggal nunjuk-nunjuk doang. Habis itu kelar sama Yongyong. Berkat itu, si Lloyd pun menjadi tambah sayang sama naganya yang satu ini. Yongyong, I love you, ucap Lloyd. Daddy, balas Yongyong. Dan sementara itu, peliharaan Lloyd yang lain pun auto jadi iri dengki melihat Yongyong yang jadi kesayangannya Lloyd. Biasalah anak bungsu paling disayang. Wih, anak baru sok keras, ucap Podong. Dan Sim pun lalu berpindah ke Yongyong yang lagi istirahat abis nguli sama Lloyd. Oi bocah, teriak Podong yang membuat Yongyong pun menjadi terkejut. Dan terlihatlah Podong yang datang membawa banyak kawan kayak STM kalau tawuran. Di sana, Podong, Bel, Hippo, dan Bibung sedang melabrak Yongyong yang jadi anak kesayangannya Lloyd. Kalau si Gumeng kayaknya nggak ikut, noh dia cuma rebahan kayak kalian. Kerja cok tidur mulu. Lanjut, Podong berkata. Si Yongyong yang mendengar itu pun langsung mendekatkan wajahnya ke para seniornya itu. Namun Podong dan yang lain pun auto jadi ketar-ketir melihat pergerakan Yongyong itu. Namun ternyata Yongyong tidak berniatan buruk pada mereka. Yongyong malah bertingkah imut kayak anjing. Sontak Podong dan yang lain pun auto jadi kebingungan dengan tingkah Yongyong itu. Yongyong lalu memberikan sebuah isyarat agar senior-seniornya itu mau mendekat. Dan mereka berempat pun lalu mengikuti isyarat Yongyong itu dan menaiki punggungnya. Dan Yongyong pun lalu terbang sambil membawa seniornya itu. Hal itu pun membuat Podong dan yang lain menjadi sangat senang. Dan mulai dari sana, Yongyong tidak hanya berhasil mengambil hatinya Lloyd, tapi ia juga berhasil membuat senior-seniornya suka padanya. Gumi nggak ikut kayaknya, dia kan bisa terbang, tapi lebih ke mager kayaknya. Sontak, Lloyd yang melihat kejadian itu dari bawah pun menjadi senang, karena Yongyong berhasil mengambil hati hewan peliharaannya yang lain. Namun di saat itu, muncullah jiwa Lloyd yang asli yang datang ngamuk-ngamuk. Woi bajingan, kau mau nipu aku ya? Ucap Lloyd yang asli. Sontak, si Kim Suho pun auto kebingungan. Kenapa nih biji ketapang tiba-tiba ngamuk? Hah? Kenapa kau ngamuk? Tantrum lagi kah? Tanya Kim Suho. Dan si Lloyd yang asli pun menjawab sambil ngegas. Woi, katanya mau bantuin aku anjir, tapi kue kerja mulu. Jangan bilang gak jadi ya bangsat. Sontak, Kim Suho yang mendengar itu pun auto ngamuk. Ia pun langsung mengeluarkan muka 8 bitnya. Ia berkata, lah, terserah aku lah bangsat, nggak terima, ucap Kim Suho. Ah, jangan deket-deket jingan, mataku sakit, ucap Lloyd yang asli. Ia pun lalu ngegas lagi. Mukamu tuh burik bangsat, nggak usah deket-deket, bikin orang trauma aja. Namun Kim Suho yang mendengar itu pun langsung membalas. Woi Sat, ini muka punyamu ya. Udah dari sononya burik, sadar diri hei bocah PDI, ucap Kim Suho. Namun jiwa Lloyd yang asli nggak mau kalah. Ia berkata, woi, muka itu adalah cerminan hati seseorang. Makanya mukaku jadi tambah burik pas dipakai kau. Soalnya hatimu kayak dajal. Dan mereka berdua pun lalu saling mengadu muka 8 bitnya. Dan ujung-ujungnya mereka berdua sama-sama nggak kuat lihat muka masing-masing. Siapa juga yang kuat ya kan? Kim Suho lalu menjelaskan bahwa yang seperti dilihat kalau sekarang tuh dia lagi sibuk-sibuknya banget. Lagian Lloyd yang asli juga nggak tahu kan mau ngelakuin apa, kok malah tantrum nggak jelas. Namun si Lloyd yang asli tetap keras kepala. Ia meminta Kim Suho untuk bertanggung jawab karena dia jadi kayak gini tuh gara-gara dia. Namun Kim Suho yang udah mulai kesel pun lalu berkata bahwa sebenarnya dia nggak punya kewajiban untuk membantu si Lloyd. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun langsung terkejut. Kim Suho menjelaskan jika tidak ada dirinya, Lloyd yang asli pun akan tetap mati saat itu. Dan keluarganya juga akan mati karena hutang dan depresi.
Si Lloyd yang asli pun langsung tersentak mendengar ucapan Kim Soo-ho. Kim Soo-ho kembali menegaskan bahwa ia telah menyelamatkan keluarganya Lloyd. Bahkan jika Lloyd yang asli membungkuk untuk berterima kasih padanya pun, itu belum cukup untuk membalas apa yang sudah ia lakukan. Namun Lloyd yang asli pun tetap denial dan dia tidak percaya perkataan Kim Soo-ho itu. Namun tiba-tiba muncullah sang Raja Neraka yang langsung memotong perkataan Lloyd yang asli. Raja Neraka membenarkan semua perkataan Kim Soo-ho sebelumnya. Raja Neraka berkata bahwa Lloyd yang asli tidak bisa membuat siapapun bahagia ataupun sekedar mengambil perhatian dari orang lain. Raja Neraka berkata bahwa takdir Lloyd yang asli benar-benar ampas. Sontak Lloyd asli yang mendengar itu pun langsung shock dan ia langsung terdiam seketika. Sementara itu, Raja Neraka pun menoleh ke arah Kim Soo-ho. Ia penasaran seberapa banyak Kim Soo-ho mengetahui tentang ini semua. Kim Soo-ho pun lalu memberikan salam kepada Raja Neraka. Ia ingin bertanya sesuatu. Kim Soo-ho bertanya bagaimana ia bisa berakhir di dunia ini. Apakah Anda bisa memberitahu saya? Tanya Kim Soo-ho. Raja Neraka yang mendengar pertanyaan Kim Soo-ho itu pun sempat terdiam sesaat. Dan ia lalu berkata, sepertinya kau memang tidak tahu apapun ya. Utusan dari Upper World telah memberikanku banyak petunjuk. Bukankah ada yang ingin kau katakan? Sontak Kim Soo-ho yang mendengar itu pun langsung terkejut. Ia menjadi bingung dengan maksud utusan itu. Setelah terdiam untuk sesaat, Kim Soo-ho pun lalu bertanya, apakah yang dimaksud Upper World itu? Namun Raja Neraka berkata bahwa ia datang kemari bukan untuk membicarakan akan hal itu. Dan Raja Neraka pun lalu menoleh ke arah kereta yang telah siap digunakan. Raja Neraka berkata, dengan adanya kereta ini, dia jadi memiliki cukup waktu luang. Karena itulah dia bisa kemari. Dia juga telah memantau pembangunan rel kereta. Jadi, untuk masalah perawatan masihlah gampang. Namun, masalahnya adalah pada keretanya. Butuh waktu lama untuk memeriksa dan mempelajarinya. Raja Neraka pun memberikan panduan untuk merawat kereta itu kepada Kim Soo-ho. Dan Kim Soo-ho pun menerimanya dengan senang hati. Sekarang kita panggil Lloyd lagi aja ya kan, biar gak capek. Raja Neraka pun bertanya, hal apa yang diinginkan oleh Lloyd sekarang? Lloyd berkata bahwa yang ia inginkan adalah menggunakan Reincarnation Gate Pass jika memungkinkan. Raja Neraka menjawab bahwa hal itu ada batasannya, tergantung siapa yang akan mendapatkan itu. Tapi jika untuk si bocil kematian itu, aku bisa memberikannya, ucap Raja Neraka sambil menatap kepada Lloyd yang asli. Sontak Lloyd yang asli yang masih mewek pun seketika langsung tercengang mendengarnya. Dan Lloyd yang KW pun langsung menatap sambil bergumam, puas kan kau babi? Dan scene pun lalu berpindah ke para iblis yang sedang ngos-ngosan mengayuh kereta neraka agar mau berjalan. Mereka sangat kelelahan karena untuk mengayuh kereta ini mereka membutuhkan banyak tenaga karena saking beratnya. Mana relnya kayak tai lagi akan bikin mabuk air. Melihat para iblis itu yang tipes karena ngayuh sepeda, Lloyd pun lalu menghampiri salah satu dari mereka. Ia bertanya, apakah iblis itu masih sanggup mengayuh atau tidak? Sontak iblis itu pun langsung bertanya, apakah memang dirinya boleh beristirahat dulu? Namun, blok! Lloyd pun langsung menendang iblis itu dari kereta. Lloyd berkata, ya udah, sono istirahat di rel, dasar budak ampas. Dan iblis yang ditendang Lloyd itu pun langsung terguling-guling di tanah. Dan iblis yang lain cuma bisa bengong aja melihat kejadian itu. Lloyd pun langsung menyuruh iblis yang lain untuk terus mengayuh. Jika tidak, ia akan menjitak kepala mereka satu-satu. Sontak, para iblis itu pun tidak punya pilihan lain selain terus mengayuh. Walaupun mati kayaknya jauh lebih bagus. Dan sementara itu, terlihatlah iblis yang ditendang Lloyd sebelumnya, di mana ia tengah tersungkur di tanah habis nyium batu-batu. Di sana bukannya ngamuk, dia malah tambah kesemsem sama Lloyd. Mungkin tipe-tipenya iblis nih yang toksik ya. Namun di saat itu, tiba-tiba jiwa Lloyd yang asli pun memanggilnya. Ia bertanya, apakah tiket reincarnation ini benar-benar untuknya? Dan Lloyd KW membalas, kalau udah dipegang ngapain nanya ya kan? Kan tolol. Lah, iya juga ya, gue mau Lloyd yang asli. Dan Lloyd yang asli pun lalu berterima kasih kepada yang KW karena sudah mau menolongnya. Namun Lloyd yang KW pun langsung mengeluarkan ekspresi yang begitu mengerikan. Ia berkata, gak usah sok malu-malu kucing gitu. Kamu tuh gak cocok. Takutnya nanti aku gak bisa tidur keingat mukamu yang burik terus. Sontak mereka berdua pun jadi gelut sendiri.
Dan setelah puas gelut, Lloyd yang asli pun lalu bertanya, bagaimana kabar ayah dan ibunya? Lloyd membalas bahwa ibu sedang sibuk belajar memasak dan ayah sudah mulai kembali mengukir. Lloyd yang asli juga bertanya, bagaimana dengan keadaan Julien? Lloyd memberitahu bahwa Julien telah menikah dengan putri dari kerajaan Absahan dan mereka sekarang tinggal di ibu kota. Sontak Lloyd asli yang mendengar itu pun seketika langsung shock. Melihat ekspresi Lloyd asli yang seperti itu, Lloyd pun menambahkan bahwa ayah sekarang adalah seorang count, bukan baron. Sontak si Lloyd asli pun menjadi tambah terkejut. Ia bertanya, apa yang sudah Lloyd KW lakukan? Namun Lloyd menjawab bahwa ia tidak berniat melakukannya, itu terjadi begitu saja. Dan terlihatlah mereka yang sudah dekat dengan gerbang reinkarnasi. Di sana Lloyd yang asli pun kembali berbicara, di mana ia berbicara tentang Xavier. Lloyd asli berkata bahwa sejak ayahnya membawa Xavier, Lloyd asli mengakui bahwa Xavier adalah pria yang keren dan tekun. Ia juga menyadari bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa menjadi seperti Xavier. Karena itulah ia membulinya. Ia pun meminta Lloyd KW untuk menyampaikan hal ini kepada Xavier. Lloyd asli meminta maaf karena telah menghancurkan pedang kayu milik Xavier. Ia sebenarnya hanya ingin akrab dengannya. Dan terlihatlah Xavier yang berada tepat di bawah Lloyd KW dan yang asli. Lalu terlihatlah Lloyd asli yang telah bersiap untuk memasuki gerbang reinkarnasi. Di sana ia pun lalu menoleh ke arah Lloyd KW. Lloyd KW ingin berbicara sepatah dua kata sebelum pergi. Namun belum selesai ia ngomong, Lloyd pun langsung menendang Lloyd yang asli buat langsung masuk ke dalam gerbang reinkarnasi. Sontak Lloyd yang asli pun menjadi ngamuk karena dia belum selesai ngomong. Woi, baru juga mau ngomong jingan, ucap Lloyd yang asli. Gak usah sok-sok ngasih salam perpisahan dia bajingan. Udah sono cepat masuk reinkarnasi, jadi apa kek biar guna dikit, ucap Lloyd. Sebelum sepenuhnya masuk, Lloyd asli berkata bahwa saat ia telah terlahir kembali, ia akan memastikan jauh lebih bekerja keras ketimbang Lloyd KW. Ia juga akan membuat orang yang telah melahirkannya akan merasa begitu bangga karena telah membuatnya lahir. Sementara itu, Lloyd pun hanya tersenyum membalas perkataan Lloyd yang asli. Lloyd berkata bahwa hal itu akan sulit dicoba, tapi cincailah, dan mereka berdua pun lalu saling tersenyum. Dan Lloyd yang asli pun sudah masuk sepenuhnya ke gerbang reinkarnasi. Gak tahu jadi apaan dia. Lloyd pun lalu berbalik arah karena tugasnya di neraka telah berakhir dan sekarang adalah waktunya gajian. Dan Simpul lalu berpindah ke kantor Raja Neraka, di mana sesuai dengan janjinya ia pun melepaskan jiwa dari naga Intikus. Lloyd yang menyaksikan hal itu pun menjadi bingung. Sekarang bagaimana caranya biar dia dapat membership Raja Naga kalau kayak gini? Raja Neraka lalu memberitahu Lloyd bahwa waktu di sini dan di dunia manusia itu berbeda. Mungkin di sana sekarang telah berlalu 5 jam. Dan untuk naganya si Lloyd, Yong, dia bakal balik sendiri ke kutub utara. Dan untuk masalah pulangnya Lloyd, Raja Neraka lah yang akan mengantarkannya. Raja Neraka pun lalu tersenyum kepada Lloyd. Ia berkata kalau Lloyd adalah pria yang baik dan ia berharap semoga mereka bisa bertemu lagi. Lloyd yang mendengar hal itu pun langsung tersentak. Ia berkata kalau tidak ingin bertemu Raja Neraka lagi. Namun celing, Raja Neraka pun langsung menteleport Lloyd dan Xavier keluar dari neraka. Dan saat mereka sadar, mereka berdua pun telah berada di kamarnya Lloyd. Lloyd pun menjadi kesal, padahal dia nggak pengen ketemu Raja Neraka lagi. Malah didoain langsung sama rajanya ya kan. Xavier pun bertanya, mengapa Lloyd nggak mau balik ke neraka? Padahal mah Lloyd di sana cocok-cocok aja. Lloyd pun lalu membalas pertanyaan Xavier itu. Bukankah Xavier juga menikmati saat jadikan khotbah di neraka? Namun Xavier yang mendengar hal itu pun lalu pura-pura bego, gak ngerti apa-apa. Lloyd pun mengerti kalau Xavier pura-pura bego. Dan Lloyd pun mengalihkan perhatiannya, di mana ia mencari keberadaan sang naga Intikus buat nagih membership Raja Naganya. Namun ia tidak menemukan keberadaan si naga Intikus itu di kamarnya. Dan di saat itu, Xavier pun lalu memanggil Lloyd untuk melihat ini. Dan terlihatlah sebuah mata besar merah menyala sedang menatap Lloyd dan Xavier dari luar kamar mereka. Mata itu adalah mata milik monster raksasa yang sedang berada di luar kamarnya Lloyd. Lloyd pun sontak kebingungan, makhluk apaan ini? Lloyd pun berusaha untuk tetap tenang dan menganalisa makhluk apa yang ada di hadapannya ini.
Lloyd berpikir kemungkinan makhluk di depannya ini adalah sang Raja Naga. Karena yang seia tahu, Raja Naga dapat merubah wujudnya sesuka hati. Namun Lloyd pun menjadi sedikit merasa janggal dengan makhluk di hadapannya ini. Ia mulai ragu apakah makhluk ini adalah Raja Naga atau bukan. Lloyd pun memperhatikan makhluk itu dengan seksama. Dan ia menjadi tambah yakin kalau makhluk itu bukanlah Raja Naga. Ya gimana enggak, masa Raja Naga berubah jadi kucing Oyen ya kan? Selamat, kalian kena prank. Kita panggil Oyen aja ya. Oyen pun lalu mengeong seperti ingin berkata sesuatu. Lloyd yang udah gak ngerti tuh kucing ngomong apaan pun malah menjadi tambah shock melihat sesuatu. Lloyd melihat kalau perut itu kucing pada petak-petak rambutnya kayak punya kalian. Biasanya kucing kalau bulunya pada rontok itu pasti lagi stres. Gak mungkin kan seorang Raja Naga yang hartanya unlimited bakalan stres. Dan di saat itu muncullah Podong yang langsung berusaha berbicara dengan si kucing itu. Kira-kira mereka ngomongin kayak gini. Sebut 3 negara dari huruf T. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Lihat, kalau Podong sepertinya bisa mengobrol dengan itu kucing, Lloyd pun bertanya apa yang mereka bicarakan tadi. Namun dengan membagongkan, si Podong bilang kalau dia nggak ngerti itu kucing ngomong apaan. Sangat cocok. Cocok buat hantam. Lah, tolol, dari tadi ngomongin apaan terus kalau kagak ngerti apa-apaan, ucap Lloyd. Namun si kucing itu pun langsung mengeong lagi sambil menggerak-gerakkan tubuhnya. Ia seperti ingin Lloyd naik ke atas tubuhnya itu. Lloyd pun mengerti dengan maksud si kucing itu. Tapi dia tanya lagi buat mastiin. Takutnya salah ya kan, soalnya kucing itu sensitif. Habis nanti dia dicakar-cakar ya kan, mana kucingnya gendon lagi. Lloyd juga bertanya apakah ia akan dibawa menuju tempatnya Raja Neraka. Dan kucing itu pun mengeong seolah-olah membenarkan pertanyaan Lloyd itu. Lloyd pun jadi senang karena usahanya nguli di neraka gak sia-sia. Sekarang cuma tinggal usaha sedikit lagi biar dia dapat membershipnya Raja Naga. Dan bus, Lloyd bersama Xavier pun langsung menaiki kucing Oyen itu yang terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Sontak Lloyd pun menjadi terkejut dengan kecepatan terbang dari kucing ini. Ya walaupun bukannya gemoy, tapi skillnya boleh-boleh lah. Apalagi sepertinya ini kucing belum menggunakan sedikit pun kekuatannya. Gak kebayang bakal se-OP apa nih kucing nantinya kalau serius ya kan. Dan terlihatlah wajah tampannya Lloyd yang menjadi lebih perfect saat terkena angin kencang. Udah tampan belum? Namun di saat itu Lloyd pun lalu menyadari sesuatu. Ia pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah Xavier. Lloyd penasaran apakah mukanya Xavier bakalan di nerf sama Author apa enggak. Namun sayangnya si Xavier malah dapat buff besar-besaran dari Author, dimana wajahnya Xavier menjadi tambah good looking saat terkena angin. Sontak Lloyd yang melihat itu pun ngamuk-ngamuk. Dengan wajahnya yang berantakan ia berkata, "Woi bangsat, kenapa mukamu masih cakep anjir, padahal aku MC-nya asu." Xavier dengan tidak berdosa membalas, "Ini udah takdir dari autornya bang, lagian mukamu yang 8 bit itu yang bikin di komik laris." "Ah bangsat, kenapa mukaku terus yang diacak-acak anjir," balas Lloyd. Lloyd lalu berteriak dengan keras, "Autor asu, komik bajingan." Dan setelah terbang lumayan lama, akhirnya mereka pun sampai di tempat Raja Naga. Lebih tepatnya di Provinsi Gapel, Jawa Timur. Salah. Di Kerajaan Magento. Dan scene pun lalu berpindah di mana Lloyd dan Xavier sedang menelusuri sebuah lorong yang cukup panjang. Dari dalam sana, Lloyd dapat merasakan hawa keberadaan dari makhluk terkuat berdarah dingin. Ya siapa lagi? Si Raja Naga lah. Dan setelah berjalan sebentar, akhirnya Lloyd dan Xavier pun sudah sampai di ujung lorong itu. Kucingnya masih ikut ternyata. Dan terlihatlah kastil dari Raja Naga. Dan di sekeliling kastil itu terdapatlah tumpukan gunung emas dan harta milik sang Raja Naga. Sontak Lloyd yang melihat gunung emas di hadapannya pun langsung membuatnya bercucuran air liur. Melihat ekspresi Lloyd yang gak jelas, Xavier pun bertanya, "Kenapa Lloyd malah bengong kayak gitu?" Lloyd pun ngeles. Ia beralasan bahwa ia cuma kagum sama penampakan kastilnya yang indah. Lloyd pun lalu mencari keberadaan si Raja Naga. Dan akhirnya ia pun menemukan keberadaan si Raja Naga, di mana terlihatlah Raja Naga yang sedang duduk di tengah-tengah harta miliknya. Lloyd pun secara perlahan mendekati Raja Naga agar tidak membuatnya terkejut.
Lloyd pun berusaha untuk memanggil sang Great Dragon King. Namun tiba-tiba Raja Naga pun menggeram marah. Sontak Lloyd dan Xavier pun menjadi terkejut dan waspada. Bahkan Xavier pun hendak mencabut pedang miliknya. Namun Lloyd pun menghentikan tindakan Xavier yang gegabah itu. Ternyata Raja Naga cuma merasa gatal di tubuhnya, dan ia pun lalu merubah posisi duduknya. Raja Naga sebenarnya sudah menyadari keberadaan Lloyd dan Xavier, namun ia hanya melirik mereka saja. Dan Raja Naga pun lanjut turu. Ternyata dari tadi tuh dia turu ya guys ya. Ngomong-ngomong, Mimin tuh tadi ngiranya Raja Naga nih reinkarnasi Lloyd yang asli. Soalnya mukanya mirip cok, tapi ternyata bukan ya. Dan FYI, ini Naga sebenarnya karakter di komik lain ya kan, tapi masih satu universe sama Kang Kuli. Kalau nggak salah ada dua dah komik yang masih satu universe sama Lloyd. Satunya nih cerita Naga sama komik cerita keturunannya Lloyd dan Ratu Magneto. Mimin belum baca sih kedua komik ini, cuma tahu aja dari komen-komen di website. Oke lanjut, Lloyd yang melihat itu pun langsung berpikir, padahal si Raja Naga udah melihat kedatangannya bersama Xavier. Tapi bukannya nyambut atau ngapain kek, malah ditinggal turu. Seolah-olah si Raja Naga enggak peduli dengan kehadiran mereka. Lloyd pun menyadari bahwa si Raja Naga merupakan tipe orang yang ceroboh dan tidak peduli dengan dirinya sendiri, apalagi sama orang lain. 11-12 lah sama Lloyd yang asli. Lloyd pun lalu mengerutkan bibirnya, dan terlihatlah si Raja Naga yang masih keenakan turu. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu, dan ia pun lalu melirik ke arah Lloyd. Ternyata si Lloyd sudah dalam posisi ngipasin si Raja Naga. Tentunya dengan wajah yang sangat membagongkan. Raja Naga pun sontak jadi bingung. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan sama Lloyd? Padahal setiap manusia yang datang kepadanya dan mau join pasti bakalan marah-marah dan tantrum saat ia tinggal turu kayak gini. Lalu mereka pun pergi sendiri karena merasa nggak dihargai. Tapi kenapa si Lloyd ini agak lain ya? Dia malah langsung ngasih servis plus-plus tanpa disuruh. Raja Naga curiga, ini sebenarnya memang tulus apa udah dibalik ngadu nih. Dan terlihatlah Lloyd yang mengeluarkan jurus acting mautnya, di mana ia seolah-olah tulus dan ikhlas ngelayani Raja Naga. Sontak Raja Naga pun jadi kesenangan dapat budak gratisan, dan sebagai tanda terima kasihnya ia pun lanjut turu dengan lelap. Setelah memastikan Raja Naga tertidur pulas, Lloyd pun menghentikan aktingnya itu. Ia pun lalu tersenyum menyeringai. Lloyd berkata bahwa tahap pertama dari misinya telah selesai. Sekarang ia akan melanjutkannya ke tahap berikutnya. Xavier yang melihat Lloyd pun lalu memperingatinya. Sebaiknya mereka jangan bertindak gegabah, karena kekuatan dari Raja Naga ini mungkin setara dengan Raja Neraka. Namun Lloyd pun tidak mengindahkan perkataan Xavier itu. Ia malah mengambil air dengan gelas yang ia bawa. Xavier pun bertanya, sebenarnya apa yang sedang Lloyd lakukan? Lloyd pun menyuruh Xavier untuk melihat saja dan jangan banyak tanya. Ini air bakalan ia kasih ke Raja Naga ketika ia bangun. Lloyd berkata bahwa Raja Naga adalah orang yang memiliki kuasa dan uang, serta ia suka mengabaikan orang-orang yang tidak penting. Dengan ekspresi yang cukup gilani, Lloyd berkata bahwa untuk mendekati orang seperti itu, mereka harus cosplay jadi budak yang paling setia. Sontak Xavier mendengar itu pun langsung bergumam, waduh, bahaya nih kalau dia udah serius. Setelah itu, dengan kegilaannya, Lloyd pun lalu main sinetron azab kayak di TV. Oi player, jangan macem-macem ya sama orang sekaya aku. Hartaku nih banyak, sampai 100 kali ganti presiden pun gak bakalan habis ya. Emang kayak kamu miskin, beli bensin aja masih pertalite, mana cuma 10.000 doang lagi. Iya bang, iya saya miskin, mau makan aja cuma pakai sambal sasetan. Kalau nggak ada makan nasi sama garam doang. Duh, kasihan kali kau nih. Nih, ku kasih duit, beli stick sono sama makanan enak-enak. Aduh, pelan-pelan bang, sakit. Jadi orang miskin tuh nggak usah bacot ya. Yang penting apa? Duit. Oh gitu ya bang. Oke lah, lempar lagi duitnya bang. Lumayan buat top up Zeus. Aku yang kaya aja nggak pernah menang, apalagi kamu yang miskin. Nih, makan emas kiloan biar kamu insyaf. Dasar tolol. Sementara itu, Xavier pun hanya melihat ketololan Lloyd itu dari jauh. Xavier bergumam, ini masalah besar. Kok kelihatannya seru anjir. Wah, udah gila Xavier kayak Lloyd ya kan. Namun tiba-tiba Lloyd pun tersentak. Sontak Xavier melihat itu pun langsung terkejut.
Aku lapar, Cok. Buruan cariin makanan. Orang kaya kayak aku gak boleh kelaparan, ucap Lloyd. Ternyata dia lapar, guys. Xavier pun hanya terdiam saja melihat tingkah gobloknya Lloyd itu. Adeh, jiwa miskinnya memang gak bisa dibendung, ucap Xavier. Dan Lloyd pun lalu menemukan sebuah ubi atau kentang, gak tahu apaan. Namun tiba-tiba Podong pun memanggil Lloyd karena ia menemukan sesuatu. Lloyd pun bertanya, benda apa yang ditemukan Podong itu? Dan saat dibuka, Lloyd pun menjadi sangat senang karena itu adalah kimchi yang udah lama dia nggak makan. Sontak dengan bahagianya, Lloyd pun menyantap kimchi itu dengan kentang yang sudah ia bakar. Lihat Lloyd yang sepertinya udah betah di sini pun membuat Xavier bertanya, mau berapa lama lagi mereka di sini? Padahal Raja Naga aja nggak jelas kayak gitu. Lloyd pun membalas bahwa ia ingin tinggal di sini selamanya. Xavier pun sudah menduga bahwa Lloyd bakal ngomong kayak gitu. Tapi dia mengingatkan Lloyd bahwa mereka masih memiliki wilayah yang harus dijaga. Lloyd pun membenarkan perkataan Xavier itu. Tapi ia juga tidak bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan membership Raja Naga. Karena kesempatan ini akan ada jika ia bertahan. Dan terlihatlah si Raja Naga yang masih molor dengan nyenyak. Namun secara tiba-tiba ia pun tersentak dan bangun dari tidurnya. Dia menjadi terkejut dan bertanya, sudah berapa lama ia tertidur? Dan sudah beberapa hari ia lewatkan. Lalu kita dijelaskan sedikit tentang ini raja. Namanya adalah Berkis. Suatu hari tiba-tiba datanglah seorang wanita yang datang dari dunia lain menemuinya. Kalian tanya kenapa bisa gitu? Gak usahlah banyak tanya. Percaya aja lah. Intinya si Berkis males buat jelasin ceritanya lebih lanjut. Dan akhirnya dia pun menikah dengan wanita itu. Udah gitu aja. Makanya di sini ada kentang sama kimchi ya kan. BTW ini cerita memang ada ya guys ya. Adanya di komik lain. Judulnya tuh Became the Save of the Dragon King. Cari sendiri ya teman-teman. Mimin mager. Lanjut. Jadi kenapa si Berkis gelisah? Ya karena dia tuh disuruh telepon ke ceweknya setiap pagi. Tapi dia lupa. Kalian tahulah betina kalau ngambek kayak apa. Walaupun udah telat banget, tapi Berkis pun mencoba untuk menelpon yayangnya itu. Namun ternyata yayangnya udah ngambek duluan dan telepon dari dia pun direject. Sontak si Berkis pun auto panik karena yayangnya udah ngambek. Pasti yayangnya bakalan ngomel-ngomel pas pulang nantinya. Kamu jahat mas, padahal cuma tak suruh nelpon doang aja lupa. Padahal kan aku cuma khawatir sama keadaan kamu. Dan seterusnya. Begitulah kira-kira kalau ngamuk. Mas jahat. Mas tega sama aku. Si Berkis pun udah pasti bakalan kicap kalau diomelin yayangnya. Kayak kalian kalau bucin. Dibilangin pacar ngangguk-ngangguk. Tapi giliran sama emaknya ngamuk-ngamuk. Tobat kalian anak dajjal. Si Berkis pun menjadi panik lagi. Karena ia harus bisa menghibur yayangnya yang lagi ngambek. Kalau enggak, dia bakal kena omel semingguan. Si Berkis pun sampai sakit kepala. Gimana caranya membuat yayangnya itu nggak ngambek lagi? Tanya aja nih sama penonton di rumah. Namun tiba-tiba terdengarlah suaranya Lloyd. Ada masalah ya bang? Ucap Lloyd sambil memasang ekspresi yang bikin geli. Sontak si Berkis pun langsung terkejut setengah mampus. Hingga secara spontan ia pun melepaskan serangan mata lasernya. Astagfirullah, demi dari mana ini cok? Lloyd pun langsung terdiam melihat kejadian itu. Tapi ia pun langsung bodoh amat. Lloyd berkata, sepertinya Raja Naga punya masalah. Dia mau kok mendengarkan dan membantunya kalau mau. Sontak si Berkis pun auto bingung. Padahal tadi Lloyd bisa aja mati. Tapi kok dia malah nyantai-nyantai aja. Lloyd pun berkata bahwa itu memang adalah kesalahannya karena telah membuat sang Raja Naga terkejut. Dia memang pantas mati karena hal itu. Sontak si Berkis pun menjadi tambah suka sama Lloyd. Apalagi si Lloyd bisa baca isi hatinya. Lloyd pun bergumam bahwa yang ia lakukan ini adalah prinsip-prinsip dari seorang sales. Kalian pikir senjatanya sales itu apa? Memamerkan fitur-fitur produk yang akan dibeli? Oh, belum tepat. Bertanya apa yang sedang dibutuhkan pelanggan? Itu kurang tepat juga. Karena hal-hal tadi itu udah biasa dan presentase berhasilnya itu kecil. Karena hal yang terpenting adalah bagaimana sales itu bisa membuat pelanggannya tertarik untuk mendengarkannya. Contohnya kayak Lloyd yang nanya keluh kesah si Raja Naga. Nih Mimin kagak ngerti kenapa si Lloyd tiba-tiba pakai skin anjing kayaknya. Di sana Berkis pun bertanya, apakah Lloyd benar-benar ingin mendengar keluh kesahnya? Dan Lloyd pun membenarkannya. Si Berkis pun lalu bertanya, apakah sebelumnya Lloyd pernah berpacaran atau tidak?
Namun ia pun lalu tersadar bahwa dengan muka burik 8 bitnya nggak mungkin si Lloyd punya pacar. Siapa juga yang mau sama muka macam terasi kayak gitu? Sontak Lloyd pun secara tidak sadar mengeluarkan air mata karena mukanya lagi dan lagi di roasting. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Si Berkis pun gak jadi cerita karena jomblo gak bakalan ngerti masalah percintaan. Namun Lloyd pun langsung mengelak. Walaupun dia Jonas, tapi dia punya emak sama bapak yang sering bertengkar. Jadinya dia ngertilah masalah percintaan. Lloyd pun menebak, sepertinya istri Raja Naga sedang ngambek sekarang. Lloyd bilang kalau ia bisa membantu. Soalnya saat dulu emak bapaknya berantem, Lloyd lah yang mendamaikan mereka. Si Berkis pun mulai percaya lagi sama Lloyd dan dia pun berusaha menerangkan situasinya. Namun si Lloyd yang udah tahu sifatnya nih Raja Naga, ia pun meminta Raja Naga nggak usah ceritain panjang lebar karena pastinya si Raja bakalan mager. Lloyd bilang bahwa Raja Naga cuma perlu jawab iya atau tidak dan ia yang akan menebaknya. Sontak Raja Naga pun menjadi tambah seneng sama Lloyd dan sekarang ia akan menjadikan Lloyd orang yang paling ia percaya yang kedua. Lloyd pun berusaha untuk membuat si Raja Naga nggak usah susah-susah jelasin masalahnya karena ini adalah gilirannya. Lalu dengan kekuatan Dewa Sales miliknya, Lloyd pun mulai menganalisa dimana dengan sifat si Raja Naga yang super pemalas nggak bakalan ada cewek yang mau sama dia kecuali ceweknya punya kesabaran sebesar planet. Masalahnya nih Raja nggak mungkin tentang uang ataupun anak. Dan Lloyd pun menebak sepertinya istri Raja Naga sedang pergi ya. Dan sebelum pergi, sang ratu pasti memberi sebuah pesan kepada Raja Naga, seperti selalu membersihkan rumah. Tapi Lloyd pun berpikir bahwa itu tidak mungkin terjadi. Masa naga disuruh bersih-bersih ya kan? Dan dengan cemerlangnya, Lloyd pun menebak bahwa sang ratu menyuruh Raja Naga untuk menelpon setiap pagi. Tapi si Raja Naga kelupaan karena molor mulu. Si Berkis pun tersentak melihat Lloyd yang berhasil menebak masalahnya. Dan ia pun membenarkan perkataan Lloyd itu. Lloyd kembali bertanya, apakah Raja Naga sedang berpikir untuk keluar dari masalah ini? Dan Berkis pun membenarkannya. Dan Lloyd bertanya lagi, apakah Raja Naga sedang bingung mau ngomong apa kalau istrinya balik nanti? Dan lagi-lagi si Berkis pun membenarkannya. Lloyd berkata, si Raja Naga sebenarnya mager, tapi dia juga nggak mau bikin bininya ngambek ya kan? Dan si Berkis pun kembali membenarkannya. Lloyd pun menenangkan si Raja Naga karena dengan satu gerakan darinya maka bininya bakalan berhenti ngambek. Sontak Raja Naga pun langsung berdiri dari posisi turunnya. Ia bertanya langkah apa yang ia harus ambil. Sementara itu si Koceng ia pun menjadi sangat terkejut melihat sang Raja Naga sampai mengangkat tubuhnya seperti itu. Gak biasa-biasanya Raja Naga se-excited begitu sampai-sampai mengangkat tubuhnya 15 derajat. Beh, rajanya kaum rebahan kayaknya nih. Kembali ke Lloyd, ia pun menyarankan Raja Naga untuk pergi ke wilayahnya, yaitu wilayah Frontera. Dengan begitu, maka sudah pasti hati si ratu bakalan langsung meleleh. Udah mentok.